Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari tugas data mining ini beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri sebagai Indra Darmawan, dan NIM 220102040. Kemudian ada Tubagus Dapa dengan NIM 220102084. Di sini kita akan menganalisis, menjelaskan analisis tingginya resiko banjir di kawasan Kota Bandung. Slide selanjutnya, di sini itu ada business understanding. Eh, boleh di next. Jadi di dalam business understanding itu ada latar belakang studi kasusnya. Jadi banjirnya itu merupakan permasalahan yang sering terjadi, khususnya di kota-kota besar, dan salah satunya itu adalah di Kota Bandung. Terutama di musim hujan, dampak yang ditimbulkan itu tidak hanya menyebabkan kerugian material saja, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, seperti sistem transportasi, dan juga banjir ini itu dapat menimbulkan masalah kesehatan akibat pencemaran air dan penyebaran penyakit. Fenomena banjir ini itu semakin diperparah oleh faktor-faktor seperti alih fungsi lahan, urbanisasi yang pesat, dan juga serta sistem drainase yang kurang optimal. Beberapa wilayah yang sering terdampak banjir, diantaranya itu Dayakolot, Bala Endah, Bojong Soang, Gedebage, dan daerah lainnya. Untuk tujuan ini itu yang pertama mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang terdampak oleh banjir. Yang diambil itu berdasarkan historis dan juga faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua itu adalah membuat model prediksi. Jadi memprediksi ataupun dapat disebut dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya banjir berdasarkan faktor-faktor seperti curah hujan, topografi, dan kondisi drainasenya yang disesuaikan dengan wilayahnya. Yang ketiga itu adalah menyusun langkah pencegahan, serta juga memperbaiki infrastruktur seperti perbaikan drainase dan pembuatan bendungan ataupun dengan penghijauan. Next. Kemudian indikator keberhasilannya. Yang pertama itu adalah model prediksi risiko banjir harus memiliki akurasi minimal 80% dalam pengujiannya. Yang kedua itu wilayah yang dicakup itu minimal ada 5 wilayah paling rawan banjir di Bandung. Yang ketiga itu rekomendasi mitigasi yang diberikan dapat mengurangi risiko banjir sebesar 30% dalam 1 tahun. Jadi berikut adalah indikator keberhasilannya yang perlu diraih dan sebagai tujuan kami melakukan analisis ini. Untuk selanjutnya saya serahkan penjelasannya kepada Tubagus Dapa. Lalu selanjutnya untuk tantangan yang dihadapinya, yang pertama tuh data yang tidak lengkap atau yang sulit diakses. Terutama data yang kami perlukan yaitu seperti data curah hujan, topografi, dan data drainase saluran air yang ada di Kota Bandung. Yang kedua tuh ada perubahan lahan yang cepat seperti pembangunan komplek atau apartemen dan yang lainnya yang sulit diprediksi. Lalu untuk yang ketiga itu diperlukannya data antara BMKG, BPBD, dan Bapeda. Lalu ada juga data dari instansi terkait lainnya. Yang saya mau mention di sini yaitu data dari Bapeda terkait masalah atau bencana banjir di Kota Bandung itu masih belum ada sampai sekarang. Lalu yang terakhir itu data tertentu yang bersifat secara privasi atau aksesnya terbatas, yaitu misalnya data pemilik lahan. Lalu selanjutnya ini ada analisis sumber daya dan keterbatasannya. Sumber daya yang kami perlukan tuh ada tiga topik, yaitu yang pertama tuh data historis banjir yang berasal dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Yang kedua tuh data curah hujan yang berasal dari BMKG. Dan yang ketiga ada data topografi dan tata guna lahan dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lalu untuk keterbatasannya yaitu yang pertama tuh datanya tidak lengkap dan beberapa data mungkin tidak tersedia. Lalu yang kedua data yang tidak terupdate, dan yang terakhir untuk pengumpulan dan pemrosesan data memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini untuk selanjutnya yaitu ada data understanding. Lalu ini untuk analisis sumber datanya. Dalam analisis risiko banjir di kawasan Kota Bandung ini, sumber data yang akan digunakan yaitu data curah hujan dari BMKG, yaitu untuk membantu memahami pola hujan yang memicu terjadinya banjir. Lalu ada juga data topografi dari Bapeda atau BIK, itu untuk memberikan informasi tentang kemiringan dan ketinggian wilayah yang mempengaruhi aliran air di Kota Bandung. Lalu ada juga data historis banjir dari BPBD yang mengidentifikasi daerah rawan banjir berdasarkan kejadian sebelumnya. Data tata guna lahan dari Bapeda ini menunjukkan perubahan wilayah resapan air akibat urbanisasi. Sementara itu, data drainase dari Dinas Kerjaan Umum ini digunakan untuk mengevaluasi kapasitas saluran air dalam mengalirkan air hujan supaya air hujan mengalir sebagaimana semestinya. Lalu ini untuk struktur datanya, yang pertama tuh format data yang terstruktur. Ini bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti menggunakan database MySQL atau yang bisa kita sebut PHP, atau juga spreadsheet melalui Excel juga bisa. Lalu yang kedua, geospasial. Ini data dalam bentuk peta, misalnya shapefile atau geodif. Lalu yang terakhir itu numerik, yaitu curah hujan dalam milimeter, ketinggian wilayah dalam meter, kategorikal, jenis tata guna lahan, pemukiman, pertanian, hutan, lalu ada juga status drainase yang baik dan buruk, dan temporal, yaitu waktu kejadian banjir dan juga tanggalnya. Lalu ini untuk hipotesis awalnya, curah hujan tinggi yaitu daerah dengan curah hujan tinggi lebih beresiko terkena banjir. Lalu yang kedua juga gara-gara drainase buruk, daerah dengan sistem drainase buruk lebih rentan terkena banjir seperti yang biasa muncul di pemberitaan, yaitu pasti Dayakolot. Ketiga yaitu perubahan tata guna lahan. Itu daerah yang awalnya merupakan resapan air tetapi berubah menjadi pemukiman yang memiliki risiko banjir lebih tinggi. Lalu yang terakhir itu ada topografi rendah. Daerah dengan ketinggian rendah dan dekat sungai ini lebih berisiko kena banjir. Kesimpulannya dari dan dugaannya, sebenarnya untuk banjirnya itu ada beberapa faktor yang menimbulkan dari data-data yang telah didapatkan. Salah satunya itu dari Bapeda, berkurangnya lahan untuk resapan air, dan juga di Kota Bandung ini khususnya, salah satu faktor yang menyebabkan banjir itu adalah sistem drainase yang kurang baik. Dan dalam data mining ini, dalam menganalisisnya, uh, diharapkan dengan melakukan analisis ini kita dapat memprediksi kejadian banjir yang akan datang sehingga dapat ditanggulangi lebih awal. Mungkin seperti itu saja dari kelompok kami, Indra Darmawan dan Itu Bagus Dapa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.